Sokokan rangkap, lalu kemudian di sini ada alis. Sayyidina Ali itu sampai telat jemaah sholat subuh gara-gara menghormati orang tua. Ternyata orang tua yang tidak mau didahului di dalam berjalan oleh Sayyidina Ali itu malah dia adalah non-muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua para pemirsa Aras 9 Sidi Wesi Aji tenang. Para pemirsa sekalian, tak bosan kami berdua mengajak Anda semua untuk nguri-nguri budaya, secara khusus budaya Tosan Aji. Kenapa kami memilih Tosan Aji? Sudah diulang berkali-kali. Intinya bahwa ini adalah artefak yang muda dan mendapatkan fitnah yang keji. Sampai ditulis di berbagai babak bahwa keris itu ya lebih kepada klinik. Sampai hari ini juga dimanfaatkan oleh sebagian oknum untuk berklinik via. Padahal Tosan Aji adalah scientific yang akhirnya diakui oleh UNESCO. Berbagai hal terkandung di dalam Tosan Aji apabila kita menelaah dari sisi kesejarahan. Itulah yang kami lihat dari Tosan Aji, dan untuk kali ini kami akan mengulas rincian salah satu Tosan Aji yang sepuh. Apakah bilangan? Bismillahirrahmanirrahim. Jreng-jreng. Tampaknya pendek, tapi nanti ternyata tak sependek barangnya apabila kita kupas. Oke. Dari luar tampak memakai baju atau ageman warongko Sandang walika. Nah, saya ingat sandang walika. Tahu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Tampak sepuh ya. Kan? Oh, ada nyes-nyesnya. Itu tapi kita tidak bicara nyes-nyes, kita bicara rincian. Baik, para pemirsa, kita coba kupas walaupun mungkin sebagian dari Anda sudah memahami ya, tapi kita belajar bersama dan mohon masukan dari Anda di kolom komentar kami. Ini kita coba hitung dari bagian bawah. Ada kayak yang lainnya, ini ada tikel alis ya. Ya, ada sokokan rangkap juga. Sokokan rangkap, lalu kemudian di sini ada tikel alis, ada pejetan ya, dan kemudian ininya lugas ya. Lugas. Jadi sepintas itu kayak apa kalau ini tidak melihat tuanya itu? Kalau lihat dari sini seperti ini, apa namanya, keris jenis-jenis jalak. Iya, saya kayaknya iya ya, kayak jalak gitu. Ya, tetapi ini apakah masuk jenis jalak atau apa namanya ini? Ya, sebagian menyepakati seperti ini masuk jalak budok. Jalak budok. Itu adalah pengertian ya kabudan. Kabudan itu ada yang menerjemahkan era kerajaan yang masih beragama Buddha ya. Iya, itu kan versi ya. Iya, versi. Ada yang mengatakan kabudan itu ya kebudayaan. Iya. Perkembangan kebudayaan. Peradaban. Tapi mungkin dua-duanya bisa benar. Karena biasanya ketika kabudan itu diidentikan dengan kerajaan-kerajaan kuno di Nusantara ya, terutama di Pulau Jawa seperti umpamanya Mataram kuno ya, atau Kediri ya, Doho. Atau mungkin kalau agak ke barat itu apa, Segaluh. Jadi ini masuknya kepada inilah ya, sekelas-kelas, istilahnya masuknya betok, jalak kabudan ya, betok tindih jalak kabudan. Nah, kalau dari sisi jalaknya sudah berkali-kali kita olah secara filosofi ya. Artinya bahwa jalak itu adalah hewan burung yang dia tampak menyakiti, yang gembira kesehariannya, mudah beradaptasi dan selalu berbagi. Itu suka membantu.
bahkan membantu kebo menghilangkan kutunya. Itu salah satu sifat dari jalak. Mungkin Anda semua sudah memahami soal kabudan, ada dua versi tadi, dan kalau digabungkan menjadi jalak kabudan ya. Betul. Karena ini sepuh maka disebut Tindih. tindih. Nah, kalau bedok itu sendiri apa istilah bedok itu? Iya, itulah katakanlah jenis keris-keris sepuh itu masuk perangan betok. Itu macam-macam, ada betok jalak, ada betok sigar jantung, ada betok macam-macam lah. Pokoknya keris-keris sepuh ya dengan model-model kayak begini kurang lebih yang tidak identik disebut dengan bedok atau tindih. Seingatan saya tindih itu untuk menindih atau kalau menyelaraskan energi ya. Betul. Apakah itu energi metalogi atau energi metafisika? Wallahu a'lam. Tetapi setidaknya itu yang menjadi wejangan para ahli senior-senior kita di dunia Tosan Aji. Menyelaraskan, menyeimbangkan, ngayomi semua energi metalurgi yang ada di bilah-bilah keris-keris lainnya. Wow, ini memang perlu penelitian, jangan ya, tapi boleh juga sih Anda skeptis ya. Tetapi ini kan seperti itu yang disepakati. Yang pernah saya juga ngobrol ya sama senior ketika di Jogja, bahwa wilah itu bahan baku besi itu juga, katakanlah besi gitu, padahal lebih tepat itu logam. Itu kan memiliki karakter berbeda-beda. Betul, punya pancaran berbeda, punya daya magnet berbeda, punya istilahnya power berbeda-beda lah, katakanlah kan di sana. Maka kehadiran keris berdapur bedok dan sak pinunggalane kan gitu ya, itu dihadirkan sebagai tindih, penindih angsar, penyeimbang, penyelaras, pengayom, biar ya katakanlah tidak terjadi residual energi. Tidak terjadi residual energi atau energi metafisik kalau dilarikan ke sana. Tapi ini bagaimana cara pandang seseorang bermacam-macam di dalam menilai satu pusaka ya. Atau mungkin juga bisa bermakna secara filosofi itu adalah tata krama. Ya, artinya ketika di satu tempat mesti ada sesepuhnya kan begitu ya. Maka kita punya unggah-ungguh. Ojo adigan, adigung, adiguna. Bisa saja arahnya ke sana. Yaitulah makna-makna dari filosofi. Makanya kan kalau punya bedok atau punya ini biasanya itu kan diletakkan di paling atas dari koleksi-koleksi lainnya. Nah, itu sebetulnya mengajarkan kita untuk selalu tawaduk kepada yang lebih sepuh. Sebetulnya ke sana sih mengajarkan. Mungkin saja ya. Jadi ada ke sana dari sisi pelajaran makna filosofinya. Dan ya memang realitasnya begitu ya di dalam agama kita juga. Kalau saya pernah membaca riwayat dalam kitab Ausfuriyah ya, bahwa Sayyidina Ali itu sampai telat jemaah sholat subuh gara-gara menghormati orang tua. Ternyata orang tua yang tidak mau didahului di dalam berjalan oleh Sayyidina Ali itu malah dia adalah non-muslim. Tetapi gara-gara penghormatan atas orang tua itu kemudian Allah memberikan kemukjizatan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sampai akhirnya Sayyidina Ali kalau di Jawa itu masih bisa sholat berjamaah. Ini agak panjang kalau diceritakan, terlepas ini dhaif atau apa, tapi ada di kitab Ausfuriyah kurang lebih seperti itu. Intinya kalau kita coba rendengkan kepada ajaran di dalam Islam untuk menghormati orang yang lebih tua, selaras ya. Iya, selaras dengan ajaran leluhur kita bagaimana menempatkan orang yang lebih tua, bahkan posisi pusaka yang lebih tua. Dari makna atau kandungan filosofi yang kami ulas tadi. Juga secara filosofis itu sebetulnya juga diperuntukkan kepada pemilik, yang artinya yang menyimpan pusaka tinggi, itu untuk menindih egonya. Jadi semua mungkin kalau punya prestasi atau punya kebisaan atau punya perolehan yang itu biar tidak jumawa gitu loh. Tidak jumawa.
Kalau Jumareka tidak apa. Jadi tidak boleh bersombong ria, berbangga diri dengan perolehan dan prestasi yang dia dapatkan. Itulah para pemirsa kandungan dari makna filosofi berbagai-bagai terkait dengan bedok. Dan di luar konteks itu semua, bahwa apabila kita melihat dari sisi mitologi, teknik tempat dan segala macamnya, kalau toh ini umpama saja dibuat di masa Kadiri gitu ya, itu abad keberapa yang silam leluhur kita sudah mampu membuat satu pusaka yang luar biasa dan awet sampai hari ini. Coba. Nah, para pemirsa sekalian, saya ingin bertanya lagi kepada Ki Cokro terkait dengan bedok ini. Dulu pernah saya agak lupa, kalau kita punya pusaka sekian harus punya bedok. Itu gimana itu? Ya, atau tindih lah ya. Ya tindih. Jadi memang yang dipercaya itu atau katakanlah diyakini disohehkan oleh para kolektor atau katakanlah para pecinta budaya Tosan Aji. Memang kalau sudah memiliki lebih dari beberapa 5 ke atas, itu diharapkan mempunyai tindih. Nah, tindih itu tidak harus bedok. Tidak harus bedok. Iya, tidak harus bedok, tidak harus jalak kabudan, enggak juga. Tetapi yang disinyalir adalah keris-keris pelopor. Jadi kalau belum punya bedok, belum punya jalak kabudan misalkan, nah itu bisa digantikan dengan jenis-jenis brojol yang sepuh. Brojol itu kan, iya kan masih awal-awal ya. Nah, karena dia ibaratnya sudah awal bentuk masih mula-mula kakak lah. Ini salah satu pelajaran. Apakah kaitannya dengan tadi tata krama atau apa? Tapi itulah yang diyakini oleh para kolektor. Ini entah sebagai sebuah sugesti saja, tetap ataukah memang benar seperti itu, ya Allah alam bisawab. Tapi setidaknya dengan demikian pasti kita akan memuliakan yang pelopor. Akhirnya kan kita kenal, kan gitu ya. Ya, artinya cinta budaya, akhirnya mau nggak mau akan mencari seperti apa bilah-bilah pusaka, pelopor-pelopor, sehingga setidaknya membantu sedikit-sedikit sejarah atau artefak yang terkuat. Disitulah titik poinnya para pemirsa sekalian dari bahasan kita pada edisi kali ini. Namun yang pasti ini membuat saya berbunga-bunga. Karena apa? Alhamdulillah pusaka-pusaka leluhur bangsa kita dari berabad-abad yang silam ternyata masih ada yang utuh dan masih terawat. Untuk itu kami berdua tetap mengharapkan Anda senantiasa merawat budaya, karena budaya merupakan cermin jati diri bangsa. Sampai jumpa, mohon maaf jika ada kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.